Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini kata-kata dan ucapan omongan yang baik atau tidak? Siapakah mereka ini? Waktu di Mesir mereka ini siapa? Cukong-cukong? Kaum migran, bangsawan? Mereka cuma budak-budak saja. Budak-budak, bahkan bukan budak dibeli, tapi budak yang ditentukan menjadi budak oleh keputusan raja atau Firaun. Dari kakek neneknya sudah budak, anaknya langsung lahir sudah jadi budak, cucunya, cicitnya lahir sudah pasti harus jadi budak dalam sebuah kerja paksa yang parah dan menderita sekali. Lalu Allah dengan cita kasihnya mengutus Musa. Musa sebetulnya hidup enak, bukan? Dia memang orang Yahudi, orang Israel, tapi dia dipungut anak oleh putri Firaun, dibesarkan seperti seorang pangeran di dalam istana Mesir. Musa itu hidupnya nikmat sekali, makmur. Dia tinggal tepuk tangan, pasti petugas-petugas dan semua dayang datang melayani dia. Tapi Musa, dia mencintai bangsanya. Dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Darah yang mengalir dalam dirinya bukan darah Mesir, tapi darah Israel. Dia mau menyatu nasib dengan bangsanya. Dia mau membela mereka. Tapi karena dia mau membela bangsanya ini, dia jadi membunuh orang. Itu cara yang salah. Dia lari dari Mesir. Dia menderita 40 tahun jadi tukang angon kambing domba. Coba lihat. Dia menderita seperti itu. Lalu Tuhan memanggil Musa, mengutus Musa ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Dan Musa yang menghadapi Firaun, lalu dengan kuasa dari Allah mengadakan mujizat-mujizat di hadapan Firaun. Sampai akhirnya bangsa itu dibebaskan. Mestinya bilang apa kepada Musa? Bilang kamsya, bang kamsya. Banyak terima kasih. Kalau bukan Musa, kita terus turun-temurun jadi budak, mati sebagai budak, melahirkan anak langsung menjadi budak. Masa depan semua tidak ada harapan, tinggal hidup dalam perbudakan. Musa sudah berjasa begitu besar, tapi ketika ada kesulitan mereka bilang apa kepada Musa? Musa, kamu ini memang besai sekali. Ngapain kamu bawa kami ke sini? Mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Memangnya di Mesir kurang kuburan? Sehingga kamu harus bawa kami mati di padang gurun seperti ini. Mereka lupa semua pertolongan Musa. Mereka lupa semua cinta kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan pada mereka. Ya, ketika kodok-kodok datang di Mesir karena Allah datangkan begitu banyak katak, di tempat orang Israel nggak ada satu ekor pun kodok, nggak ada. Ketika air menjadi darah di Mesir, air di bagian orang Israel semua air yang bisa diminum. Ketika dibuat tanah Mesir itu bagian orang-orang Mesir gelap, tidak terang sama sekali, tidak ada cahaya. Tempat mereka tidak ada apa-apa. Ketika hujan batu, es batu itu hail membinasakan tanah Mesir, orang-orang Mesir, orang Israel tidak mengalami apa-apa. Kok mereka tidak ingat cinta kasih Tuhan yang mengistimewakan mereka? Sekarang malah marah-marah kepada Musa, melawan hamba Tuhan. Lalu mereka bilang apa? Yang pertama, saudara lihat orang yang menyikapi salah kesulitan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, melupakan berkat Tuhan, jadi kurang ajar, jahat. Yang kedua, menjadi orang yang kompromis, rela melacurkan atau menjual kebenaran demi keuntungan sendiri atau keluputan dari kesulitan.
Mereka bilang apa di dalam ke-12? Kami sudah katakan kepadamu bukan di Mesir. Udah dah, jangan mengganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka bilang mereka lebih senang jadi budak daripada harus mengalami kesulitan. Siapa yang bilang mereka akan mati di tanah atau di padang gurun? Apakah Allah memimpin mereka keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? Saudara, kalau Allah memimpin hidup kita, apakah supaya kita mengalami kebinasaan? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seberang di danau itu, berlayar ke seberang. Lalu di tengah jalan, di tengah pelayaran, angin badai turun. Semua murid-murid ketakutan, lalu membangunkan Tuhan. Tuhan, bangun dong, nggak peduli pada kami. Lalu Tuhan menedurkan angin, lalu berkata apa kepada mereka? Di mana imanmu, hai orang-orang yang kurang percaya? Kenapa kamu nggak percaya kepada aku? Tadi aku bilang apa kepada kamu? Aku bilang, marilah kita menyeberang. Menyeberang artinya sampai ke darat di seberang. Aku nggak bilang kepadamu, marilah kita berlayar dan mati di tengah danau. No. Mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Saudara, bila kita hidup dipimpin Tuhan, tidak untuk kecelakaan, tidak untuk kebinasaan. Kalau ada kesulitan, itu pasti akan lewat. Jangan kita malah menghujat Tuhan. Orang-orang ini berulang kali mendapat pertolongan Tuhan. Kalau saudara pelajari kitab Musa ini, dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan, saudara akan menemukan mereka menghujat Tuhan 10 kali. Mula-mula begitu keluar dari Mesir, ketika menghadapi laut ini sudah marah-marah. Tuhan lepaskan. Oke. Kedua, begitu jalan gak jauh, kehabisan air. Mulai lagi marah-marah kepada Tuhan. Tuhan sediakan air. Lain kali, kehabisan air lagi. Lupa Tuhan pernah menolong. Menghujat Allah lagi. Allah sediakan air lagi. Kelaparan, Tuhan sediakan mana. Terus begitu, sampai 10 kali. Akhirnya Tuhan bilang, semua orang yang lahir di Mesir tidak akan masuk ke tanah yang aku janjikan. Mereka semua, bangsa ini akan mati di padang belantara. Bukan Tuhan rencanakan mereka mati di padang belantara, tapi orang-orang yang besa, yang bocah seperti ini, yang boceli, yang tidak tahu berterima kasih, tidak menghargai kebenaran, Tuhan katakan mereka tidak layak masuk ke dalam tanah berkat. Saudara lihat, diberkati, tetapi ketika menghadapi kesulitan, lupa kepada Tuhan, malah kehilangan berkat, Allah mendapatkan laknat. Jadi kalau kita sedang mengalami kesulitan, hati-hatilah. Jangan marah-marah kepada Tuhan. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Marilah kita teduh. Yang ketiga, sikap yang baik ketika menghadapi kesulitan. Seperti kata Musa, janganlah takut. Berdirilah tetap. Teguhlah di dalam iman. Jangan goncang. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi, bukan untuk seminggu, sebulan, tetapi untuk selama-lamanya. Tuhan sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Lalu Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Itulah tema renungan kita hari ini. Kesulitan adalah kesempatan mengalami keajaiban. Tadi kita menyanyi banyak lagu. Allah itu maha besar, Dia itu ajaib, membuka jalan ketika tidak kelihatan apapun, ada kemungkinan jalan. Semua itu bagus, semua itu mulia. Tetapi kalau kita tidak sendiri mengalami, apakah ada gunanya? Allah itu ajaib, saudara percaya? Pernah kita mengalami keajaiban Tuhan? Apakah kita mau mengalami keajaiban dari Tuhan? Mau? Mau.
Kalau hidupnya tenang-tenang, lancar-lancar, semua serba ada, serba cukup, nggak ada halangan, nggak ada kesulitan, perlu keajaiban nggak? Perlu? Enggak. Keajaiban baru dibutuhkan bila ada kesulitan. Bila semua seperti sudah buntu jalan, tidak lagi ada kemungkinan, baru di sana kita melihat Allah yang ajaib melakukan sebuah pertolongan bagi kita. Kalau dikejar oleh Firaun dengan kereta, lalu mereka juga punya speedboat buat nyebrangin laut, perlu ada keajaiban.